Halo, selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Haikal Fikri, reporter pada siang hari ini. Melaporkan kepada pemirsa sekalian, bahwasannya telah terjadi perkuliahan dengan mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Adi Kusuma. Pada hari Rabu, tanggal 20 November tahun 2024, terjadinya presentasi makalah oleh kelompok 6, Teknik Reportase dan Investigasi Berita, yang mana kelompok ini membahas tahapan produksi berita investigasi yang mencakup sifat, jenis, tujuan, dan struktur laporan. Oke, beralih ke materi pertama, yakni sifat berita investigasi. Berita investigasi merupakan jenis jurnalisme yang mendalam, di mana wartawan melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap suatu isu atau peristiwa. Sifat berita investigasi diantaranya yaitu mendalam, menyajikan bukti, objektif, dan berdampak atau memicu perubahan. Setelah disampaikannya sifat daripada berita investigasi, kemudian pemateri memaparkan ada apa saja jenis berita investigasi. Jenis berita investigasi diantaranya ada 6. Yang pertama, jenis berita investigasi yang berupa berita korupsi, kemudian berita kriminal, kemudian berita politik, kemudian berita bisnis, kemudian berita sosial, dan yang terakhir, berita tentang lingkungan. Setelah jenis berita, kemudian pemateri selanjutnya memaparkan tujuan berita investigasi, yang mana tujuan berita investigasi yaitu ada 4. Yang pertama, mengungkapkan kebenaran, mendorong akuntabilitas, meningkatkan kesadaran publik, mendorong perubahan sosial. Setelah itu, ada struktur daripada penulisan berita investigasi. Yang pertama yaitu ada judul. Setelah judul harus ada lead, kemudian latar belakang, kemudian metodologi. Setelah itu temuan, kemudian analisis, kemudian kesimpulan, dan yang terakhir sumber referensi. Kemudian laporan pada penulisan berita investigasi. Yang pertama, mengungkap kejahatan terhadap kepentingan publik atau tindakan yang merugikan orang lain. Skala dari kasus yang diungkap cenderung terjadi secara luas atau sistematis. Kemudian, menjawab semua pertanyaan penting yang muncul dan memetakan persoalan dengan gamblang. Kemudian, mendudukan aktor-aktor yang terlibat secara lugas, didukung dengan bukti-bukti yang kuat. Dan yang terakhir, publik bisa memahami kompleksitas masalah yang dilaporkan dan bisa membuat keputusan atau perubahan berdasarkan laporan itu. Setelah itu ada tahapan produksi dalam jurnalisme investigasi yang terbagi menjadi 3, pra, kemudian produksi, dan pasca. Yang pertama, praproduksi dalam jurnalisme investigasi. Yang pertama ada penemuan ide, yang mana proses penemuan ide dimulai saat seorang produser mendapatkan gagasan yang kemudian diriset dan dituangkan ke dalam bentuk naskah. Kemudian perencanaan, yang dimana tahap perencanaan ini mencakup penyusunan jadwal kerja atau time schedule, penyempurnaan dan pemilihan naskah, seleksi penyiar, estimasi anggaran, penyediaan dana, penentuan waktu siaran, dan berbagai rencana lainnya. Kemudian persiapan. Pada tahap ini, semua aspek yang direncanakan harus dipastikan selesai, termasuk pelatihan penyiar, pengaturan tata suara, dan pemeriksaan serta perlengkapan peralatan yang dibutuhkan. Setelah itu, ada tahapan produksi. Produksi dalam jurnalisme investigasi yaitu yang pertama pemilihan topik dan perencanaan investigasi, kemudian pengumpulan data dan riset, verifikasi fakta, penulisan dan penyuntingan, dan publikasi dan juga dampaknya. Ada tantangan dalam tahapan produksi, yaitu resiko terhadap keamanan jurnalis, kemudian keterbatasan sumber daya, dan yang terakhir tekanan dari pihak yang terlibat. Dan setelah itu, ada tahapan pasca produksi,
Yang pertama, penyuntingan laporan, kemudian pengujian dampak dan pertimbangan etis, kemudian revisi dan klarifikasi, dan yang terakhir, pengelolaan konten dan penyusunan format. Tak luput dari tantangan dalam tahapan produksi. Pada tahapan pasca produksi juga ada beberapa tantangan, diantaranya tekanan dari pihak yang terlibat, risiko hukum, keterbatasan waktu dan sumber daya, pengaruh publikasi terhadap masyarakat. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya, Muhammad Haikal Fikri, sebagai reporter dan rekan-rekan pamit undur diri.